Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Novitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat perkembangan dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Lalu di sini ada submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian perkembangan. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan. Yang ketiga, aspek-aspek perkembangan. Yang keempat, prinsip-prinsip perkembangan. Lalu yang kelima dan terakhir, fase-fase perkembangan. Yang pertama yakni pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada dari J.P. Chaplin pada tahun 2004. Menurutnya, perkembangan adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dapat dipelajari. Lalu yang kedua ada dari Alex Sobur pada tahun 2003. Menurutnya, perkembangan adalah perubahan-perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Jadi, perkembangan pada dasarnya adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Perkembangan juga merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja sampai pada masa dewasa. Dengan demikian, individu dan organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Berikut adalah pengertian dari sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama yakni sistematis. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh dari prinsip ini yakni seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Lalu yang kedua ada progresif, yang berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif, yaitu psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, yakni mulai mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Lalu yang ketiga yakni berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dulu terlentang, tengkurap, duduk merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara, didahului dengan meraban. Dan untuk mencapai masa dewasa, harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Lalu yang kedua yakni ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan dalam aspek fisik dan psikis. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran. Dalam aspek fisik, yakni tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan dalam aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Lalu yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Dalam aspek fisik, yakni proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan dalam aspek psikis, yakni perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebaya. Lalu yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lain. Dalam aspek fisik, yakni lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Lalu yang keempat, munculnya tanda-tanda baru.
Dalam aspek fisik, yakni matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis, yakni berkembangnya rasa ingin tahu dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, dan agama. Lalu selanjutnya yakni aspek-aspek perkembangan. Melalui DDST atau Denver Developmental Screening Test, terdapat 4 parameter yang dipakai dalam menilai perkembangan, yaitu yang pertama yakni personal social, atau yang bisa disebut juga kepribadian atau tingkah laku sosial, yakni kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, fine motor adaptive, yakni gerak motorik halus, atau aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja, dan dilakukan otot-otot kecil, tapi memerlukan koordinasi cermat. Lalu yang ketiga, language, atau bahasa, yakni kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Lalu yang keempat, gross motor, atau perkembangan motorik kasar, yakni aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Selanjutnya yang keempat, prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Manusia secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Lalu yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, yakni setiap perkembangan aspek individu baik fisik, emosi, intelijensi, maupun sosial satu sama lainnya saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan wajib secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Lalu yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Sampai usia 2 tahun, perkembangan anak terpusat pada pengenalan lingkungannya, penguasaan gerak fisik, dan belajar bicara. Lalu yang kelima, perkembangan terjadi pada tempat yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Umumnya otak mencapai bentuk ukuran yang sempurna pada umur 6-8 tahun. Tangan, kaki, dan hidung mencapai perkembangan yang maksimum pada masa remaja. Sementara itu, imajinatif kreatif berkembang dengan cepat pada masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Lalu yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidup yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan dari bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Lalu yang kelima, fase-fase perkembangan. Yang pertama, masa usia prasekolah dari 0 sampai 6 tahun. Masa ini terbagi menjadi 2, yakni masa vital, masa di mana individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Dan masa estetik atau keindahan adalah masa perkembangan rasa keindahan, di mana dalam masa ini perkembangan anak yang terutama adalah fungsi panca inderanya. Lalu yang kedua, masa usia sekolah dasar, dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Masa ini disebut juga masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Masa ini diperinci menjadi 2 fase, yaitu yang pertama, masa kelas-kelas rendah sekolah dasar. Sifat-sifat yang umum pada masa ini biasanya anak tunduk pada peraturan-peraturan tradisional, adanya kecenderungan memuji diri sendiri, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain. Yang kedua, masa kelas tinggi sekolah dasar. Sifat-sifat khas anak dalam masa ini antara lain adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari, amat realistik atau ingin mengetahui dan belajar. Biasanya anak gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama-sama. Masa keserasian bersekolah diakhiri dengan masa yang disebut pueral. Sifat-sifat khas anak pada masa pueral ini menurut para ahli yaitu yang pertama, ditujukan untuk berkuasa, sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Lalu yang kedua, ekstraversi atau berorientasi keluar dirinya, misalnya mencari teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Lalu yang ketiga, masa usia sekolah menengah dari 12 tahun sampai 18 tahun. Masa ini dapat diperinci menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama masa pra-remaja atau remaja awal.
Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja, sehingga seringkali masa ini disebut dengan masa negatif, seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, atau pesimistik. Lalu yang kedua, masa remaja atau remaja madya. Pada masa ini, remaja mencari sesuatu yang dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja, dan ia membutuhkan teman yang dapat memahami dan menolongnya saat suka maupun duka. Lalu yang ketiga, masa remaja akhir. Masa ini, remaja dapat menentukan pendirian hidupnya. Selanjutnya, yang keempat, yakni masa usia mahasiswa, dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Masa usia mahasiswa biasanya berusia 18 sampai 25 tahun. Dan pada masa inilah remaja memiliki pemantapan pendirian hidup. Sekian presentasi dan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.